Halo sahabat belajar, selamat datang di Amadis. Sahabat belajar, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari sisi segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan invalidasi kebutuhan. Pada video kali ini kita akan belajar sisi ketiga dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan, seek the belief. Sahabat, ketika di sekolah, pastinya kita atau teman-teman pernah ada yang berpakaian seragam tidak rapi dan tidak sesuai ketentuan. Seperti bajunya dikeluarkan, tidak memakai dasi atau tidak memasang atribut dengan benar, namun ada juga yang pakaiannya selalu rapi, mulai dari rambut hingga ujung kaki. Ada yang badannya terlihat kurang terawat, ada juga yang perawakannya terlihat sangat bagus. Kenapa ya ada teman-teman kita yang sangat murah hati, suka membantu, namun juga ada yang pelit dan tidak mau berbagi. Apa ya alasan kita untuk melakukan itu semua? Sahabat, coba kita tanyakan kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita melakukan sesuatu karena yakin kalau itu memang hal yang benar untuk dilakukan? Ataukah karena mengikuti sosok teman yang kita idolakan atau kita kagumi? Pada sisi ketiga segitiga restitusi ini, kita akan coba untuk membentuk pemahaman bersama bahwa setiap perbuatan dan kebiasaan terlahir dari nilai-nilai yang diyakini bersama. Nilai-nilai keyakinan ini dapat berupa aspirasi dari sosok yang kita kagumi atau dari sosok yang kita cita-citakan. Pada dasarnya, manusia melakukan sesuatu karena termotivasi secara internal. Ketika seseorang mengagumi sosok yang diidolakan atau dicita-citakan, tidak jarang nilai-nilai kebiasaan, perkataan, dan pemikiran orang-orang tersebut akan ditiru. Misal, ada seseorang yang mengagumi sosok presiden pertama RI. Maka, dia secara manusiawi akan meniru cara bicaranya, pemikiran, dan nilai-nilai keyakinannya. Nilai-nilai tersebut akan ditiru dan seiring berjalannya waktu, akan diyakini oleh si peniru bahwa itu benar. Contoh, ada kakak kelas kita yang kita idolakan karena sangat terampil bermain basket. Kita meniru setiap gayanya dan meniru cara bermainnya. Ketika mengobrol bersama, kita secara tidak langsung akan meniru cara bicaranya, cara pandangnya terhadap sesuatu. Dan semua itu dilakukan tanpa ada keterpaksaan karena kita mengidolakan sosoknya. Sampai suatu ketika, kita mendapati kakak kelas yang kita idolakan itu merokok. Kita yang awalnya bukan perokok, muncul perasaan dengan mencoba merokok karena meniru sosok yang kita idolakan tersebut. Muncul nilai keyakinan bahwa merokok itu adalah hal yang keren. Tidak hanya berhenti di situ, ternyata kita mendapati kakak kelas yang kita idolakan ini tidak pernah belajar dengan serius di kelas, bahkan mencontek ketika ulangan. Kita yang sangat mengagumi sosoknya, akhirnya meniru sikap tersebut, dan menganggap bahwa tidak serius dalam belajar, dan mencontek itu wajar dan keren. Sahabat, terinspirasi dari sosok yang kita kagumi atau yang kita idolakan adalah hal yang manusiawi. Hanya saja, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita tiru dan kita yakini. Nilai-nilai yang kita yakini harus berasal dari diri kita sendiri. Harus dari kesadaran moral kita sendiri. Ada 3 langkah yang harus diperhatikan dalam nilai-nilai keyakinan kita. 1. Idolakan sosok karena sikap dan cara bicaranya. Bukan karena wajahnya yang cantik atau tampan. Atau karena tubuhnya yang tinggi. Sahabat, cobalah cari sosok yang entah itu guru, teman, public figure, atau siapapun itu karena ucapannya yang santun atau sikapnya yang baik. Munculkanlah nilai-nilai kebaikan, bukan nilai-nilai ketampanan atau kecantikan. 2. Tirulah sikap yang positif dari idola kita. Blokir kebiasaan negatifnya. Sahabat, tidak semua sikap dari orang yang kita idolakan itu benar. Kadang ada juga kebiasaan mereka yang salah, tetapi tetap kita tiru karena harapan kita bisa menjadi sekalian idola kita. Misalnya, ada teman kita yang populer di sekolah. Dia memakai seragam tidak rapi, atau seragam atasannya tidak dimasukkan ke celana bagian pinggang. Karena kita ingin menjadi populer seperti dia, maka kita meniru gaya berpakaian dia. Hal tersebut tetap kita lakukan meskipun itu sudah melanggar ketentuan sekolah. Atau, misalnya ada teman kita yang mengajak kita untuk minum minuman keras. Karena kita kagum dengan teman kita, maka kita mencoba minum minuman keras agar kita terlihat keren seperti teman kita. Contoh lain, ada teman kita perempuan yang mengerjakan tugas pacarnya karena sayang terhadap pacarnya. Sahabat,
Kita boleh meniru kebiasaan orang yang kita idolakan, namun kita juga harus memiliki blokir sendiri untuk memilah mana yang diyakini baik dan mana yang dianggap buruk. 3. Menanamkan nilai-nilai keyakinan di dalam diri. Setelah meniru dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk, maka langkah terakhir adalah menanamkan nilai-nilai keyakinan tersebut dalam diri kita. Lanjutkan melakukan aktivitas baik yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah kita simpan. Lanjutkan hingga aktivitas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Dengan begitu, kita akan disiplin tanpa adanya paksaan. Ingat sahabat, sosok yang kita idolakan akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada nilai-nilai keyakinan kita. Maka, pilihlah idola yang memberikan pengaruh positif pada diri kita. Selamat belajar para pembelajar, salam pembelajar.